Welcome to my class. Saya Arjal. Dan saya Denisa. Kami dari Yunoia. Selamat datang di RX Channel. Kali ini kami akan memperkenalkan alat-alat kesehatan beserta fungsinya loh. Tunggu dulu. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Semangat belajar! Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih alat kesehatan itu. Alat kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin implan yang mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Adapun jenis-jenis alat kesehatan atau keperawatan dasar yaitu alat pembalut, alat perawatan pasien, alat tindakan medis, alat diagnosa penyakit, alat bedah. Adapun jenis alat pembalut terbagi menjadi dua, yaitu plester dan kasa. Plester berfungsi sebagai pembalut luka ringan, sebagai pembalut luka setelah operasi, sebagai pelekat pada alkes lain, sebagai pelindung luka dari benturan, debu, dan kotoran atau benda asing. Berikut 7 macam plester berdasarkan bahannya. Berikut adalah contoh dari bahan plester. Yang pertama, bahan ZNO. Yang kedua, bahan elastik. Dan yang ketiga, bahan sutra. Selanjutnya, alat pembalut berjenis kasa. Kasa berbentuk jarang-jarang seperti ram kawat yang berfungsi sebagai penutup luka agar tidak terkontaminasi dengan kotoran lain, serta sebagai bahan perawat luka. Adapun contoh alat pembalut berjenis kasa, yang pertama, Bactigras, yang kedua, Sufratul, dan yang ketiga, Actisar. Berikut adalah contoh dari alat perawatan pasien. Tongkat bantu jalan. Alat bantu jalan selain kursi roda adalah tongkat bantu jalan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan memperkokoh saat berjalan. Biasa digunakan oleh para orang usia lanjut. Selanjutnya, kruk. Kruk adalah alat bantu jalan yang berfungsi untuk menopang keseimbangan dan mengurangi berat badan saat berjalan. Digunakan terutama oleh orang mengalami cedera kaki, patah tulang kaki, kelemahan kaki, atau cacat kaki bawaan. Kemudian, walker. Walker merupakan alat bantu jalan dengan 2 pegangan di kanan dan kiri, serta memiliki 4 kaki sebagai penutup yang dipakai untuk menopang tubuh dengan kuat ketika berjalan, sehingga dapat memberi rasa aman. Selanjutnya, ranjang periksa. Ranjang periksa atau examination bed atau juga biasa disebut meja periksa merupakan tempat tidur yang digunakan untuk memeriksa pasien baik di rumah sakit, klinik, puskesmas, praktek dokter, dan praktek bidan. Selanjutnya, ranjang pasien. Ranjang pasien adalah perlengkapan rumah sakit yang digunakan untuk tidur pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit, sehingga bisa istirahat dengan tenang. Berikut adalah contoh dari alat tindakan medis. Alat suntik atau squid. Alat suntik adalah alat yang berbentuk pompa piston sederhana yang berfungsi untuk menyuntikkan cairan atau gas ke dalam tubuh pasien, menghisap cairan atau gas dari dalam tubuh untuk diambil sampelnya guna keperluan uji laboratorium. Berikutnya adalah urine bag. Urine bag adalah alat kesehatan yang digunakan untuk menampung air seni atau urin pasien yang terhubung dengan voli kateter, merupakan tong yang terbuat dari bahan plastik PVC dan penggunaannya sekali buang. Alat infus atau infus set. Alat infus adalah alat kesehatan
yang berfungsi untuk memasukkan cairan infus atau obat ke dalam tubuh pasien lewat pembuluh vena dengan kecepatan yang bisa diatur secara konstan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, nurse cap. Nurse cap adalah penutup kepala sekali pakai yang biasa digunakan para medis untuk melindungi rambut agar tidak rontok ketika proses operasi, atau digunakan di area industri untuk menjaga sterilitas alat dan ruangan dari rambut yang terjatuh. Selanjutnya, apron medis merupakan alat yang digunakan untuk melindungi tubuh agar baju tidak terkena percikan cairan atau darah saat melakukan aktivitas kegiatan medis. Selanjutnya, sarung tangan medis adalah perlengkapan medis yang berupa sarung tangan yang digunakan sebagai pelindung tangan dari kotoran dan berfungsi juga sebagai pelindung terjadinya kontaminasi penyebaran kuman dan penularan penyakit. Selanjutnya, kateter Foley atau biasa disebut kateter balon. Kateter Foley merupakan alat medis berupa tabung kecil yang fleksibel untuk membantu pasien yang hendak melakukan operasi maupun pasien yang memiliki penyakit seperti kesulitan untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Selanjutnya ialah masker oksigen. Masker oksigen adalah alat kesehatan untuk sarana pemberian oksigen kepada pasien yang mengalami gangguan pernapasan yang dilengkapi dengan selang oksigen sehingga proses pemberian oksigen dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ialah tabung oksigen. Tabung oksigen merupakan tabung berisi oksigen yang berfungsi untuk mensuplai pasien yang darurat oksigen. Berikut adalah contoh dari alat diagnosa penyakit. Stetoskop. Stetoskop adalah alat kesehatan akustik yang berfungsi untuk memeriksa suara dalam tubuh. Stetoskop digunakan untuk mendengar suara detak jantung atau suara organ-organ tubuh lainnya seperti organ pernapasan dan organ pencernaan. Selanjutnya, reflex hammer atau palu patella. Palu ini digunakan untuk pemeriksaan kemampuan refleksi kontraksi otot dalam mendeteksi kelainan sistem saraf. Ketika ada ketukan pada otot lutut ini, sinyal akan dikirim ke tulang belakang, sehingga merangsang refleks peregangan otot paha depan dan mendorong otot paha belakang dan muncul gerakan menyentak atau berkedut. Selain itu, refleks hammer dilengkapi dengan ujung tajam dan tumpul untuk mengecek refleks rasa tajam dan tumpul pada kulit. Berikutnya, tunggu spatel atau spatel lidah adalah untuk menekan lidah agar dapat melihat lebih jelas keadaan di dalam rongga mulut dan tenggorokan. Termometer. Termometer dibagi menjadi dua, yaitu termometer digital dan termometer air raksa. Termometer digital telinga atau termometer timpani memanfaatkan sensor inframerah untuk mengukur suhu tubuh dari membran timpani. Sedangkan termometer air raksa dapat mengukur suhu tubuh hingga 42 derajat. Ketika suhu naik, panas air raksa akan memuai. Ketika suhu turun, air raksa akan tetap, sehingga perlu menggoyangkan termometer agar air raksa kembali ke ukuran suhu normal. Jenis tensimeter yaitu yang pertama, tensimeter digital. Tensimeter digital adalah suatu alat kesehatan yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Yang kedua, tensimeter air raksa. Tensimeter air raksa adalah suatu alat kesehatan menggunakan air raksa sebagai ukuran yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Berikutnya, USG. USG atau ultrasonografi adalah alat kesehatan yang berfungsi untuk mencitrakan organ internal tubuh manusia menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi. Berikut adalah contoh dari alat bedah. Bak instrumen. Bak instrumen
digunakan sebagai tempat untuk menaruh instrumen-instrumen atau alat-alat kesehatan seperti gunting anatomis, pinset, jarum suntik, dan lain-lain, agar alat kesehatan tersebut tetap dalam kondisi yang steril. Selanjutnya, kom adalah tempat menaruh cairan seperti betadin, alkohol, NaCl 0,95, dan tempat menaruh sementara kasa steril selama tindakan dan penyimpanan spuntum atau dahak untuk pemeriksaan. Selanjutnya, pisau bedah. Pisau bedah atau bisturi adalah alat untuk membuat sayatan pada bagian kulit yang akan dilakukan tindakan operasi. Skalpel ini untuk memudahkan pengirisan. Jaringan yang akan diiris harus difiksir menyilang dengan arah irisan, dengan irisan tunggal, dan tidak boleh diulang-ulang karena akan menyebabkan tepi irisan seperti digergaji. Itulah tadi penjelasan mengenai alat-alat kesehatan beserta fungsinya. Saksikan konten-konten selanjutnya hanya di RX Channel. Salam.